Bab 044. Season 2. Om Presdir terpikat gadis miskin. Ansel, kenapa kau bisa datang bersamaan dengan Arsen? Kalian berada di mobil yang sama. Tanya Gino. Karena kami keluarga. Itu yang dikatakan oleh Paman Tampan. Keluarga. Memangnya kalian saudara dan ayahnya Arsen adalah ayahmu? Tentu saja ayahku hanya Tuan Darwin. Aku hanya tinggal di rumah Paman Tampan saja. Jawab Ansel polos. Beginilah pentingnya dewasa sebelum usia. Agar orang dewasa tidak berbohong pada anak kecil. Lihat saja betapa polosnya Ansel. Dia tidak tahu jika ayahku memiliki hubungan dengan ibunya. Batin Arsen menanggapi. Wajah Gino tampak menelisik. Dia tidak bisa memahami kondisi sekarang. Kemarin malam kami juga tinggal di kamar yang sama, benarkan Arsen. Dan akan seperti itu setiap hari. Lontar Ansel. Bisakah mulutmu itu diam? Kau tidak perlu menceritakan semuanya pada orang lain. Lain kali minta ibumu untuk ajarkan kedewasaan. Ketus Arsen melenggang pergi lebih dulu. Hah? Kalian tinggal serumah. Mulut Gino menganga lebar. Iya. Rumah Arsen sangat besar sekali dari rumahku. Jawab Ansel terus membuka suara, kenapa bisa? Aneh. Aku juga tidak tahu. Ibuku dan aku ditawari ayah Arsen untuk tinggal di sana. Padahal kami memiliki rumah. Tapi tidak akan lama, mungkin hanya sebentar. Ansel dan Gino berbincang sambil berjalan masuk menuju kelasnya. Ini sangat aneh Ansel. Bisa menjadi keluarga harus memiliki hubungan pernikahan, itu setahuku. Memangnya ibumu menikah dengan ayahnya Arsen, iya. Tapi kan dia menikah dengan ayahmu. Jelas Gino. Apa itu menikah? Tanya Ansel yang membuat Gino frustasi. Aduh. Kau ini. Menikah saja kau tidak tahu. Jangan-jangan kau sendiri tidak tahu apa itu melahirkan yang bisa membuatmu ada di dunia ini. Ketus Gino. Jika boleh, tolong jelaskan padaku. Ibuku tidak pernah mengajariku mengenai hal itu. Pinta Ansel yang membuat Gino geleng-geleng kepala. Ah, sudahlah. Lebih baik kau belajar matematika saja. Balas Gino. Setelah memastikan anak-anak mereka masuk dan tidak terlihat dari pandangan mereka lagi. Arya dan Dini masuk ke dalam mobil. Arya mulai melajukan mobilnya kembali. Kau lihat anak kita tadi. Mereka tumbuh dengan asuhan yang berbeda. Mereka perpaduan kepribadian kita. Bincang Arya membuka topik. Aku lebih setuju jika sifatmu itu tidak diturunkan pada Arsen. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana caramu mendidik dia dalam tekanan hingga menjadi seperti itu. Balas Dini. Arsen mirip denganku. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, itulah peribahasa yang menggambarkan keluarga kita saat ini. Walaupun tidak ada campur tangan dengan didikan, kau pasti mengenal sebuah gen keturunan. Ansel sangat mirip denganmu, dia terlalu polos dan juga ceria. Tak mengapa, keluarga kita terlalu sempurna untuk menghadirkan seorang anak kembar seperti mereka. Terima kasih sudah memberikanku keturunan 2 anak laki-laki sekaligus. Ucap Arya. Bolehkah aku pergi ke rumahku? Orang tuaku pasti sangat mengkhawatirkan kami sejak kemarin. Kata Dini memutarkan topik. Kau memiliki rumah. Lontar Arya. Kau pikir selama ini aku tinggal di kolong jembatan? Ketus Dini terlihat kesal dan Arya tertawa kecil. Baiklah. Tapi untuk apa kau ke sana? Tanya Arya. Kau sendiri mengambil handphone milikku dan belum mengembalikannya. Dari kemarin aku tidak bisa mengabari mereka. Jika kau memiliki hati yang baik, tolong antarkan aku ke sana. Ucap Dini memohon. Baiklah. Aku akan mengantarkanmu untuk bertemu dengan mereka. Namun, setelah itu kau harus kembali ke rumahmu yang sebenarnya. Jawab Arya menjadi serius. Aku berjanji akan tinggal di rumahmu itu.
Asalkan kau bisa menjamin untuk memberikanku kebebasan tanpa kekangan seperti dulu. Demi kebahagiaanmu, aku akan menuruti semua keinginanmu, asalkan kau juga bisa terus bersamaku. Ujar Arya. Berhadapan secara langsung, mereka saling berjanji untuk bersama satu sama lain. Mencoba mengikuti arus yang membawanya kembali pada Arya, walaupun belum sepenuhnya dapat menerima Arya dalam kehidupannya kembali. Di rumah Darwin. Saat akan masuk dan sebelum mengetuk pintu, kedatangan Arya dan Dini langsung dihadapkan dengan Darwin. Pandangan Darwin terfokuskan pada orang yang berada di samping Dini. Ia begitu menatapnya terkejut tidak menyangka dengan pria yang berada di hadapannya saat ini. Ia bertanya bagaimana Dini bisa datang bersama Arya ke rumahnya. Apalagi ia tahu jika mereka menyembunyikan diri dari Arya yang menjadi musuh kedamaian dalam hidup mereka. Darwin pun menarik Dini sampai berada di sampingnya, menjauhkan Dini dari Arya. Tuan Darwin, tolong jangan membuat keributan. Titah Dini karena tahu akan terjadi keributan melihat Darwin yang menatap Arya begitu ganas. Dari mana saja kau sejak kemarin? Kau menghilang, Ansel pun ikut menghilang. Tanya Darwin cukup nada tinggi. Aku yang membawa dia pergi darimu. Dan aku membawa dia kemari bukan untuk memberikannya padamu lagi. Dia ingin memberitahu keluarganya maka dari itu aku mengantarkannya. Jawab Arya. Darwin menatap Dini dengan mengerutkan dahinya meminta penjelasan dari Dini. Iya. Selama ini aku dan Ansel tinggal bersama Tuan Arya. Aku datang untuk memberitahu keluargaku jika aku baik-baik saja. Di mana mereka? Jawab Dini. Kebetulan saat Dini menanyakan keluarga yang lain. Orang di dalam mendengar seolah suara pertengkaran, maka dari itu semua keluar dan melihat ketiga orang di luar. Ibu. Dini masuk dan memeluk ibunya. Dini, kau dari mana saja? Kau seolah menghilang tanpa memberi kabar bersama Ansel. Kami sangat khawatir sekali. Kata Bulia. Kau datang bersama Tuan Arya. Kenapa bisa ada di sini? Itu artinya kau sudah bertemu dengannya. Ucap Pak Malik. Benar. Dan selama ini aku tidak ada kabar sampai membuat kalian khawatir karena tinggal di rumahnya. Dia menyuruh bawahannya untuk menculikku agar bisa tinggal bersamanya. Jelas Dini. Kedua orang tuanya pun tidak menyangka. Mereka tidak habis pikir Arya akan senekat itu membawa Dini kembali. Nek Arini tidak bergabung menyambut Dini. Dia sedang mematung, menatap dari kedua cucunya yang berada di depan pintu, yakni Arya. Arya pun sama halnya terkejut melihat neneknya yang berada di rumah Darwin. Ia hanya tahu jika neneknya pasti berada di Singapura, mungkin itulah alasannya selama 7 tahun ini Nek Arini meminta keluarga Arya untuk tidak datang ke Singapura. Karena ternyata Nek Arini berada di pihak Darwin sampai ikut menjadi anggota persembunyian mereka. Nenek. Gumam Arya. Arya datang bersama Dini. Batin Nek Arini. Kau sudah memberitahu keluargamu. Tidak perlu berlama-lama di sini. Kita harus segera pergi dari sini, ini bukanlah tempat tinggalmu. Kata Arya. Kau tidak bisa membawanya pergi. Sudah 7 tahun ia tinggal bersamaku. Gertak Darwin menahan tangan Arya. 7 tahun sudah cukup bagimu untuk merasakan bagaimana hidup bersama dengannya tanpa status yang jelas. Statusnya adalah istriku, dia berhak tinggal bersamaku yang merupakan suaminya. Kecam Arya menghempaskan tangan Darwin. Dan ya, aku tahu Ansel adalah anakku. Hal yang membuatku sedih adalah dia menganggapmu sebagai ayahnya, dia tidak memanggilku ayah dan malah memanggil paman tampan. Aku tidak bisa memberikan hakku pada orang lain. Maka berhentilah untuk berpura-pura menjadi ayahnya. Lanjut Arya. 2 kebenaran terdengar dalam telinganya begitu jelas. Darwin sangat terpukul Arya sudah mengetahui kebenarannya. Kau pikir di dunia ini adalah kau yang hebat. Kau bisa membawa dia pergi dan menyembunyikan dia dariku.
Takdir saja tidak mendukungmu untuk berlama-lama dengannya. Buktinya dia kembali pada genggamanku. Dini pun tidak pernah menerima tawaran menikah denganmu. Ketus Arya mengejek. Itu karena keserakahanmu. Jika kau tidak serakah, dia tidak akan pernah kembali karena ancamanmu. Kau hanya berani mengancam untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Lawan Darwin lalu menambahkan. Mengenai Ansel, kau tidak pantas memilikinya. Lanjut Darwin. Kau sendiri yang sudah menamainya dengan memberikan nama marga keluarga kita di belakang namanya. Tapi itu tidak mengubah siapa yang menjadi ayahnya. Kau sendiri bukanlah ayah yang bertanggung jawab. Awalnya kau sendiri tidak mengakui anak yang ada dalam rahim Dini. Dan sekarang kau mengemis untuk aku memberitahu dia agar menganggapmu sebagai ayahnya. Di luar Arya dan Darwin saling bertengkar. Dan di dalam Dini sedang menjelaskan semua pada orang tuanya. Sampai kapan kau akan berada di rumah itu? Tanya Bulia. Aku tidak tahu. Sampai aku bisa kembali pada kalian, aku pasti akan kembali ke rumah ini. Ujar Dini. Jangan berlama-lama. Ibu sangat rindu pada Ansel. Segeralah kembali jika urusanmu dengan Tuan Arya sudah selesai. Kata Pak Malik. Iya Pak, siapa yang ingin berlama-lama tinggal di dalam rumah yang memberikan ketraumaan? Aku pasti akan segera kembali. Jawab Dini. Sebelum pamit, Dini berpelukan erat dengan kedua orang tuanya dan juga Nek Arini yang sedari tadi berdiam diri tak mampu menghampiri. Dini berjalan dengan gusar keluar menghampiri Arya yang sudah menunggunya. Ayo kita pergi. Aku sudah memberitahu keluargaku. Setelah bertemu, aku dan mereka merasa lebih lega. Ujar Dini. Kau yakin lebih memilih dia? Kau akan pergi dan tinggal bersama di rumahnya? Tanya Darwin dengan tatapan sendu. Maafkan aku Tuan Darwin, sebenarnya aku sendiri tidak ingin tinggal di rumah itu. Hanya saja aku selalu menjadi wanita lemah di hadapannya. Batin Dini ingin menjawab seperti itu. Namun, Dini memilih untuk tak menghiraukan Darwin. Dia memegang tangan Arya di hadapan Darwin dan menariknya pergi dari sana. Darwin merasa terpukul melihat Dini yang tidak peduli dengannya. Dini hanya menatap, dan pergi begitu saja saat ia bertanya. Darwin sedih dan tidak berharap apapun selain ia bisa merebut Dini sepenuhnya dari Arya. Bab 045. Waktu terus berjalan kini sudah menginjak 1 bulan, Dini sudah tinggal di rumah Arya. Dini berjalan meninggalkan rumah sakit. Seperti biasa setiap hari ia bekerja sebagai dokter dengan mengambil waktu kerja setengah hari. Mobil terus berjalan melewati jalan raya, siang itu terik matahari sangat menyengat. Mobil sudah sampai di depan rumah, ia turun dari mobil bersama Arsen dan Ansel yang baru pulang sekolah dan dijemput. Nyonya, ini minumnya, Bu Sani yang diperintahkan untuk bekerja di rumah Arya Pu kembali. Dia masuk ke dalam kamar membawakan jus mangga untuk Dini minum. Ia baru saja pulang karena siang itu cuaca sangat panas. Terima kasih, ya Bu. Padahal tidak perlu repot-repot menerima jus itu dan meminumnya. Ingin makan sekarang, Nyonya? Tanya Bu Sani. Nanti saja Bu, aku ingin mandi dulu cuaca hari ini sangat panas, selesai mandi aku baru ke ruang makan. Mungkin biarkan anak-anak yang makan lebih dulu. Titah Dini. Baik, Nyonya. Saya akan panggilkan Tuan Muda untuk makan siang. Jawab Bu Sani. Dari kejauhan, Bu Sani yang tengah berjalan menuju kamar Arsen sudah terdengar terjadi pertengkaran di antara mereka. Mengetahui hal tersebut ia segera memberitahu Dini yang tidak sempat untuk mandi dan segera menuju kamar Arsen. Di kamar Arsen, pertengkaran kedua anak kecil itu terjadi di sebuah ruang ganti pakaian. Ini baju milikku. Kau tidak pernah memiliki baju model seperti ini. Rebut Arsen. Tapi ini baju yang dibelikan paman tampan untukku.
Kita sama-sama dibelikan baju baru kemarin. Rebut Ansel juga yang saling terjadi tarik-menarik. Tapi ayahku yang memberikan ini untukku. Kau mengambil baju ini dalam lemariku. Apa kau tidak bisa melihat lemarimu yang mana? Itu adalah lemariku. Dan pakaian ini aku ambil dari sana. Tunjuk Ansel pada sebuah lemari di sana. Cek, itu adalah lemariku. Lemarimu ada di sebelah kiri jika berdiri dari sini. Kau belum bisa membedakan mana kanan dan kiri, iya. Cela Arsene. Arsene, Ansel ada apa, nak? Kenapa kalian ribut? Tanya Dini yang mendatangi mereka. Ibu, coba katakan baju ini dibelikan paman tampan untuk siapa? Arsene bersikeras jika baju ini miliknya. Hari ini aku ingin memakainya, Bu. Mengadu Ansel menjelaskan semuanya. Dini pun menelisik baju yang sedang diperebutkan oleh kedua anaknya. Aku yakin dia akan lebih memihak Ansel walaupun dia tahu ini adalah bajuku. La pasti akan memintaku untuk mengalah pada anaknya. Batin Arsene. Ansel, baju ini milik Arsene, nak. Kau tidak memiliki baju seperti ini. Lihat saja baju ini sedikit besar, bukan? Badanmu cukup kecil dari Arsene. Sekarang ibu saja yang akan memilih baju untuk mengganti pakaianmu hari ini, ya. Ucap Dini. Ternyata ini bukan baju milikku, ya. Aku pikir ini baju milikku yang dibelikan paman. Maaf Arsene, aku sudah membuat kesalahan. Kata Ansel menyesali perbuatannya. Ansel pun pergi ke sebelah lemari yang terdapat semua barang-barang dan pakaiannya. Ia sendiri baru menyadari jika itu adalah lemarinya. Ansel sudah 1 bulan tinggal di sana, namun ia sering terkecoh dan hampir lupa dengan ruangan di rumah itu. Arsene, tolong maafkan perlakuan Ansel tadi, ya. Dia masih kerap kali lupa mengenali barang miliknya. Ibu ingin meminta maaf atas nama Ansel jika dia sering membuatmu kesal. Kata Dini. Arsene tidak menjawab. Dia hanya menatap ibunya dengan nanar. Perasaan hangat berkecamuk saat Dini tidak seperti dugaannya. Arsene pikir jika Dini akan menyalahkannya akan sikapnya yang tidak berbagi pada Ansel. Ini bajumu. Sekarang kau segera mengganti pakaianmu itu, ya. Setelah itu, kita akan makan siang bersama, Hem. Ucap Dini dengan lembut, mengukir senyumnya, dan mengelus pucuk rambut Arsene. Kenapa? Kenapa dia tidak memarahiku? Dia wanita yang jahat. Dia membuangku dan Ibu Nadine yang membawaku kembali. Tapi kenapa aku melihat dia ibu yang baik selama di sini? Batin Arsene. Arsene pun menatap kepergian Dini dengan nanar. Matanya berkaca-kaca seolah hidayah datang untuk menyesali keburukannya yang tidak menyukai ibunya sendiri. Namun, jin jahat selalu datang di saat manusia ingin berbuat kebaikan dan selalu membisikkan kejahatan. Arsene segera menepis pikiran menyesali perbuatannya. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Arya sudah pulang dari bekerja. Akhir-akhir ini dia selalu pulang lebih awal, tidak seperti dulu yang gila kerja dan lebih memilih untuk bekerja sampai tengah malam. Saat ini keluarganya lah yang lebih penting. Di rumah ia memiliki istri dan juga anak-anaknya yang ia perjuangkan mati-matian untuk berkumpul bersama. Terutama Dini, wanita yang dia cintai, Arya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan menelantarkannya kembali. Dan kini, Arya sedang bersantai sembari berbincang dengan Dini di ruang keluarga sembari menyaksikan tontonan televisi. Aku dengar dari Bu Sani jika siang tadi kedua anak kita bertengkar. Apa yang mereka rebutkan? Tanya Arya. Ini masalah baju. Saat akan berganti pakaian sepulang sekolah tadi, Ansel mengambil baju milik Arsene untuk dipakai olehnya. Saat itu juga Arsene berargumen bahwa itu adalah pakaiannya. Tapi Ansel bersikeras mengatakan itu pakaiannya. Dan untung saja aku bisa melerai pertengkaran mereka. Ansel mengakui kesalahan dengan menyadari itu pakaian kakaknya. Jawab Dini menjelaskan.
Arya tertawa kecil. Perbincangannya kali ini sangat menarik untuk didengar. Perlahan Dini mulai membuka diri, apalagi cerita menyangkut anak-anaknya. "Ini Bu, tolong lihatlah," ucap Ansel sesampai di hadapan ibunya. "Coba perlihatkan. Apa yang harus Ibu lihat?" Sedia Dini membungkuk menyeimbangi tubuh Ansel. "Mainan pesawat terbangku sayapnya patah," ungkap Ansel mengadu. "Kenapa bisa?" timpal Arya bertanya. "Arsen yang mematahkannya," mengadu Ansel dengan wajah masam. Arya malah tertawa melihat raut wajah Ansel yang menggemaskan. "Apa yang Arsen lakukan pada mainan pesawat terbang itu, tanya Arya sambil tergelak. "Aku memang sengaja menjatuhkan mainannya. Itu sendiri adalah kesalahannya yang menggangguku saat mengerjakan tugas sekolah," ucap Arsen yang ikut turun dan menjawab pertanyaan Arya. Lalu, menambahkan, "Jika kalian ingin marah, marahi saja aku. Aku memang anak nakal yang tidak memiliki sopan pada ayah. Kenapa kami harus marah? Di sini bukanlah Arsen yang salah. Ansel sudah banyak mengganggumu setiap kali kau sedang mengerjakan kegiatanmu. Tolong maafkan Ansel sekali lagi, ya," bicara Dini. "Ansel, ayo minta maaf pada Arsen. Kau bersalah karena sudah mengganggu Arsen saat belajar," lanjut Dini. "Iya benar. Aku yang salah sudah bermain-main di kamar Arsen dengan pesawat terbangku. Aku juga memiliki tugas dari sekolah, bukannya mengerjakan malah bermain. Menyesal Ansel. Arsen maafkan aku. Aku sudah mengganggumu saat belajar." Hampiri Ansel dan mengulurkan tangannya untuk meminta maaf. Arsen hanya melihat tangan yang diulurkan Ansel padanya. Arsen pun menganggap dia juga telah bersalah pada Ansel dengan merusak mainannya itu. Ia hanya memberikan tatapan kosong dan setelah itu pergi menaiki tangga kembali ke kamarnya. "Arsen tunggu. Ayo kita kerjakan tugas sekolah bersama." Lari Ansel mengikuti dan merangkul Arsen. "Tidak. Nanti bukannya bekerja sama kau yang malah mencontek jawabanku," ujar Arsen. "Aku juga sama pintarnya denganmu. Tapi aku akui kau yang paling terhebat. Aku sangat senang bisa berteman denganmu dan tinggal di sini. Aku baru tahu jika kau tidur tidak bergerak seperti mayat, hehehe." Pungkas Ansel bercanda. "Kau pikir saat tidur pun harus bermain sepak bola? Aku juga baru tahu jika tidurmu itu tidak bisa diam dan selalu berguling ke sana kemari. Di sekolah dan di rumah kau sama saja tidak bisa diam," balas Arsen dengan dingin. "Lain kali kau juga harus seperti itu. Tidak baik terlalu kaku seperti ini. Gino pun sering kali mengomentari kepribadianmu. Memangnya siapa dirimu yang mengatur hidupku? Terserah padaku ingin seperti apa. Karena aku sama seperti ayahku," ketus Arsen. Ansel hanya tertawa, dia sama sekali tidak tersinggung dengan perkataan Arsen yang selalu serius. Dini dan Arya melihat interaksi mereka tidak luput dari pandangan yang melihat mereka dengan senyuman bahagia. "Kau lihat itu. Kelakuan anak-anak kita yang sedang bersenda gurau." Ansel mengomentari kepribadian kakaknya yang kuturunkan padanya. "Sama seperti yang sering dilakukan Darwin padaku," ucap Arya mengingat kenangan indah bersama Darwin, saat menjadi keluarga yang baik-baik saja tanpa dihadapkan dengan masalah wanita. Dini pun ikut tersenyum lebar. Namun, senyumnya pudar kala Arya terlihat sedih mengingat Darwin yang membuatnya merasa bersalah juga.